Halo, selamat malam cuan troopers. Balik lagi ya dengan T-Talks malam hari ini sama Sukor Sekuritas. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin masih dalam perjalanan pulang atau mungkin udah di tempatnya masing-masing, malam hari ini kita akan ngobrol lagi nih seputar market ya. Jadi pasar modal ya dengan judul ketika smart money sudah mulai defensif, retail harus bagaimana ya. Jadi ini kan menjadi pertanyaan ya buat bagi kita semua nih ya teman-teman di saat keadaan market. Kalau misalnya kita lihat hari ini ISG masih turun ya teman-teman ya. ISG itu turun di 0,28% ya hari ini. Tapi secara 5 hari ke belakang juga kalau misalnya ditotalin itu juga masih turun 0,98%, dan secara tahunan juga kita tuh sebenarnya masih minus ya teman-teman ya, di minus 5,45%. Nah ini ada yang bilang ya market sepi ya. Jadi memang untuk hari ini tuh transaksi relatif sepi begitu kan. Dan tentunya kita bakal banyak pertanyaan banget gitu kan. Nah jadi buat teman-teman nih contohnya, kalau misalnya nanti kan ada pertanyaan buat narasumber kita malam hari ini tuh boleh ya langsung aja di Q&A sectionnya kalian isi pertanyaannya apa, atau mungkin di comment section juga boleh ya kalau misalnya kalian mau nanya-nanya tentang satu saham atau mungkin tentang prospek begitu ya, atau mungkin juga tentang pergerakan market dan sebagainya, boleh nih kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi untuk narasumber kita malam hari ini itu adalah Albert Gunawan ya. Teman-teman pasti udah tahu ya, ini bukan yang pertama kali ini kita ngobrol-ngobrol sama Bro Albert. Jadi Bro Albert ini adalah founder dari AG Invest ya. Teman-teman nanti boleh langsung aja follow akun dari AG Invest ya. Jadi bisa hubungin langsung tuh adminnya juga di Telegram di AG Invest Admin ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya mau belajar cara menganalisa suatu saham atau bagaimana cara kita melihat pergerakan market tuh bisa tuh ya. Aku juga sering banget nih istilahnya melihat langsung dari Bro Albert ya, kalau misalnya kasih edukasi atau misalnya menjawab satu pertanyaan itu benar-benar insightful gitu kan. Dan kesempatan ini jangan kalian lewatkan begitu kan. Nah, buat teman-teman juga di sini aku mau ingetin kalau misalnya ada kalian yang belum punya akun investasi, bisa buka di eform.sukorsekuritas.com ya, sesuai yang ada di pin komen yang udah aku pin. Nah, bisa juga tuh masukin di eform.sukorsekuritas.com/agiinvest ya untuk bisa masuk nih langsung sama Bro Albert. Nah, aku juga mau ingetin buat teman-teman yang belum punya, buat teman-teman yang udah punya akun Spot, atau mungkin teman-teman yang belum punya juga ya, kalau misalnya kalian ini belum tahu, sekarang kita di Spot udah ada fitur bisa beli reksadana langsung dari aplikasinya ya. Jadi mungkin buat teman-teman sekarang yang kalau misalnya nggak tahu nih mau beli saham apa dan sebagainya, bisa parkirin dulu aset investasi kalian itu ke reksadana begitu kan. Dan di Spot itu kalian bisa beli produk-produk reksadana Sukor, tentunya produk-produk juara ya, teman-teman tahu sendiri. Bisa tuh research sendiri ya bagaimana istilahnya performance dari reksadana Sukor. Nah, um, coba ya kita langsung aja nih, nggak panjang lebar ya teman-teman ya, tentang topik dari malam hari ini mengenai smart money itu sudah mulai defensif. Jadi kita retail tuh harus bagaimana? Halo Halo, Bro, halo Bro selamat Jo. malam Bolo Albert, apa kabar? Baik, Baik gimana? ya. Baik ya. Aman Bro, di Jakarta macet aja sih, itu aja. Terlalu macet ya Jakarta ya. Lalu Bro, jam pulang kerja. Jadi kita tuh dulu pernah ngobrol bareng ya Bro ya, udah lama banget tapi kayaknya tahun lalu kayaknya Iya, ya. udah lama banget itu terakhir kapan ya? Iya, itu udah lama banget, udah lama banget. Dan itu seru banget, yang aku ingat ya, gimana kita bisa ngobrol-ngobrol, dan tentunya malam hari ini juga akan tetap sama, bahkan lebih seru lagi begitu kan. Apalagi istilahnya untuk topik malam hari ini cocok banget begitu ya, melihat dari eh, pergerakan market selama ini begitu kan. Dari mana judulnya adalah Smart Money udah mulai defensif gitu kan. Mungkin buat teman cuan trooper juga nggak tahu nih, maksudnya
emang smart money udah mulai defensif nih gitu kan. Nah, baru nanti masuk juga nih kita sebagai retail tuh harus bagaimana gitu kan. Wah, ini jadi bakal menarik banget ya, Bro ya. Dan aku juga mau remind nih Bro Albert nanti di akhir penghujung dari TikTok kita malam hari ini bakal ada teman-teman juga nih yang mungkin mau nanya-nanya tentang satu saham, mungkin view-nya boleh di-share kali ya atau insight-nya dari Bro Albert tuh gimana? Oke kan ya? Ya, silahkan, silahkan. Boleh dong. Oke. Oke, mungkin langsung aja. Jadi tadi aku udah bahas sedikit sih Bro ya. Hari ini kita merah, secara 5 hari juga kita masih turun, dan secara tahunan juga kita masih minus gitu ya Bro ya. Dan juga aku lihat berita hari ini transaksi dibilang sepi juga, begitu kan. Nah, kalau dari lu sendiri nih Bro, gimana kira-kira melihat kondisi market yang masih terus terkoreksi nih? Tanggapannya apa? Mungkin boleh di-share nih sama teman-teman Cuan Troopers. Ya, jadi teman-teman, kalau kita itu mau trading di sebuah IHSG ya, jadi kita di sebuah saham, kita itu harus tahu apa yang terjadi di belakang itu ya. Jangan cuma lihat harga naik atau turun, itu terlalu sedikit informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, contoh teman-teman ini sudah mungkin beberapa dari para penonton sudah memahami tentang cara analisa bandarmologi ya. Kita mempelajari arus uang. Coba teman-teman perhatikan ya, para dana untuk MI atau reksadana itu sudah banyak yang defensif. Ya, mereka itu menyimpan dana mereka itu bukan di dalam saham, melainkan di pasar uang ataupun ya di obligasi. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa MI itu atau manajer investasi itu kan orang-orang pinter semua ya. Mereka itu bahkan satu perusahaan, banyak tim riset dan lain-lain. Dan kalau mereka memutuskan untuk memperbesar bobot di defensif seperti obligasi atau pasar uang. Nah, kita yang sebagai retail ini itu jangan terlalu banyak take action di dalam IHSG. Again, kita juga sadar sepi. Nah, kenapa bisa sepi? Karena uangnya nggak di IHSG, nggak lagi di pasar modal, lagi berteduh di suatu tempat, ya, yaitu di obligasi ataupun di pasar uang. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih, asing pun dari awal bulan ya, exit loh ya, keluar terus yang biasanya di bulan Mei itu kan orang takutnya sell in Mei ya, IHSG bisa koreksi dan memang kebetulan setiap sering ya 90% lah itu di bulan Mei memang IHSG koreksi. Cuma nih masuk ke bulan Juni tidak semakin baik ya ternyata teman-teman, asing malah exitnya lebih besar di bulan Juni ini. Artinya teman-teman harus tahu selain MI lokal yang sudah mulai defensif, asing pun mengurangi ya karena exit terus kan dari IHSG. Lalu sisa apa dong IHSG? Ya berarti sisa banyakkan retail. Nah, kalau yang namanya banyakkan retail atau kondisi sekarang ya lebih banyak retail begini, ya teman-teman kalau terlalu banyak trading ya coba-coba kepingin yang cuan setiap hari itu coba dipertimbangkan lagi strateginya. Karena kalau teman-teman overtrade dan akhirnya makin rugi, pada saat nanti kesempatan itu muncul, teman-teman udah nggak ada uang. Yang lain udah asik nih re-entry the market, cash-nya tebel sekali, profit tinggi, teman-teman either nyangkut, ya kan nggak mau cut loss tuh retail, biasa kan nggak di cut loss, udah nyangkut, amunisinya udah habis, atau kebanyakan cut loss. Jadi sehingga pada saat market sudah mau rebound, teman-teman secara psikologis juga udah nggak sehat. Kenapa takut kan? Cut loss banyak. Jadi pada saat benar-benar udah memasuki bull, teman-teman malah ambilnya sedikit-sedikit, karena masih trauma gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita ikutin aja the big player itu ngapain, kita always follow the money. Wah, menarik ya. Jadi memang kalau Bro Albert ini aku sering banget dengar dengan term bandarmologi gitu Bro ya. Jadi mengikuti big player begitu Bro kan ya, benar ya? Yes, betul. Benar. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman Cuan Troopers juga mungkin yang belum tahu maksud dari smart money itu apa tuh Bro? Itu maksudnya bandar kah atau market mover mungkin bahasanya atau gimana tuh kalau misalnya smart money dijelaskan? Smart money kalau umumnya ya, mungkin term sederhananya adalah gerakan sebuah uang yang dananya besar dan mereka itu pinter. Smart itu kan artinya pinter. Nah, kenapa bisa dibilang pinter? Mereka tahu harus membeli saham apa. Ya kan? Karena penuh dengan analisa ini dan itu dan kuantiti mereka besar sehingga pada saat mereka masuk ke sebuah saham itu berarti sudah penuh dengan analisa dan dana mereka kalau besar berarti ada kemungkinan tuh naiknya berlanjut. Ya kan? Nah, di situ kita ikut di belakang melawan mereka. Gitu. Itu yang dikan sebagai smart money. I see. Oke, berarti smart money itu bisa diartikan sebagai
investor institusional kayak bank, dana pensiun, hedge fund, begitu-begitu ya bro ya, orang-orang Betul pintar ya. lah ya. Itu secara yes, ya itu Hmm. garis besarnya. Iya, iya. Tapi kita tahu big money itu ada di mana-mana ya, tidak cuma Hmm. institusi, di mana Hmm. ada group of people ya, sekelompok manusia ataupun bahkan beberapa orang doang, tetapi dananya memang besar. Nah, Hmm. itu juga bisa Hmm. diatur di smart money. Gitu. Wah, ini menarik banget ya. Jadi buat teman-teman cuan troopers mungkin yang masih belum mengerti tadi tentang smart money gitu ya, atau mungkin bandarmologi, itu teknik lah ya, bandarmologi. Jadi udah mulai kebayang begitu kan. Jadi smart money itu sudah mulai defensif ya. Jadi akan tetap bahkan banyak pertanyaan nih kayaknya ya di talk kita malam hari ini. Tapi tentunya bakalan mencerahkan lah ya buat teman-teman di sini mungkin yang lagi bingung begitu ya bro ya melihat keadaan market sekarang. Oke. Kalau misalnya kita mungkin bahas sedikit tentang sentimen gitu bro ya kan jadi tadi Bro Albert udah mention begitu ya istilahnya IHSG merah and then apa istilahnya um, market mover udah mulai defensif dan udah ada beberapa yang melepas juga gitu ya hengkang bahasanya. Nah kira-kira ada sentimen-sentimen apa sih bro yang sedang terjadi gitu mungkin yang secara garis besarnya aja gitu yang perlu teman-teman cuan tropos itu perhatikan juga gitu. Oke, mungkin yang paling dekat ya untuk kita lihat skop nasional itu adalah pemilu. Ya Hmm. kampanye kan sudah dan pemilu itu tuh next year. Jadi keadaan seperti ini bikin para pelaku pasar itu lebih banyak wait and see pastinya. Nah, kalau dari sisi yang wait and see ini makin banyak jumlah dananya, berarti kan market punya pergerakan akan semakin minim. Dan kalau volume ya, kita anggap itu sebagai volume itu kecil, maka kalau asing keluar sedikit itu ya langsung tumbang. Ya kan hari ini asing keluar sedikit aja, tapi karena memang teman-teman lihat sepi, ISG langsung turunnya lumayan gitu. Beda kalau misalkan volumenya 10 triliun lebih transaksi per hari kan. Jadi lokalnya pun ya masih ada buy on weakness lah mungkin untuk menjaga beberapa harga kan. Tapi karena udah sepi, MI-nya juga dananya nggak ada di IHSG, berarti kan mereka bukan ready cash untuk serok samura, mereka lagi tunggu loh di dalam money market atau obligasi. Jadi kalau turun ya udah nggak ada yang tahan. Nah kalau teman-teman yang retail yang dananya kecil nyoba-nyoba buat nahan, kalau kena tenggelamin sahamnya ya ruginya akan banyak. Kan kita nggak mau ya terus-terusan rugi dan cut loss gitu. Jadi ya kalau untuk dari segi lokal mungkin lebih banyak karena wait and see kampanye ini ya. Yang sebentar lagi ya kita udah mau sampai nih kelas ada Q3 nih ya. Bro ya. Jadi bentar lagi Q4. Nah, ini udah semakin intens lagi. Jadi akan lebih banyak yang wait and see. Jadi teman-teman ya jangan terlalu banyak trade sendiri, asik sendiri dengan retail-retail yang lain. Kita harus mengikuti pergerakan smart money. Yes, seperti itu. Wah, ya, ya, aku setuju banget ya teman-temannya. Ini mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang belum pernah kenal Bro Albert nih, seru banget ya dari bagaimana istilahnya teknik kita berinvestasi atau trading itu juga harus melihat dari pergerakan-pergerakan uang besar begitu kan. Supaya kita jangan istilah tadi yang udah disebut sama Bro Albert sendiri, keasikan sendiri begitu bro ya. Dengan retail dan akhirnya malah menjadi apa ya, senjata makan tuan lah ya sama kita sendiri gitu kan. Oke, jadi kalau misalnya ini menarik juga buat Bro Albert mention tentang pemilu gitu. Biasanya kalau gue ngobrol gitu ya sama influencer atau expert di pasar modal, kalau misalnya ngomongin sentimen, biasanya ngomongin tentang suku bunga di Amerika Serikat, begitu kan yang masih apa ya, bisa dibilang masih mengkhawatirkan lah ya banyak investor gitu. Nah kalau misalnya tanggapan Bro Albert sendiri gimana nih tentang suku bunga atau enggak ekonomi lah di Amerika Serikat gitu? Oke, jadi Amerika kan mereka sebenarnya Indonesia sama Amerika keadaan sekarang inflasinya sama-sama mulai down trend ya. Artinya memang perlahan-lahan turun. Nah, sekarang mungkin Amerika itu kan apa ya bertahan suku bunganya ya dan Indonesia ini sebenarnya tidak perlu mempertahankan suku bunga setinggi ini untuk terlalu lama karena inflasi kita kan juga mulai melandai, benar kan? Cuma Indonesia tidak bisa langsung main turunin karena itu akan ada dampaknya dengan USD IDR kita. Jadi dia harus juga nih mempertimbangkan kalau Indonesia turun US nggak turunin atau US nanti malah lanjut naik kan bisa gawat gitu kan malah bikin gejolak yang tidak diperlukan. Jadi Indonesia juga stay. Nah, dengan seperti ini, kalau kita stay dengan suku bunga yang cukup tinggi, saya rasa inflasi tetap akan lanjut turun ya. Dari yang angka sekarang, kalau nggak salah 4%. Benar kan ya, sekarang inflasi kita ada di kisaran 4%. Nah, jadi kalau kita
lihat secara suku bunga, saya rasa dari money market ya, itu memang masih menarik. Makanya big funds juga masih gunakan kesempatan ini untuk ambil cuan dari money market loh. Mumpung segini tinggi, kapan lagi, ya kan? Nah, nanti pada saat sudah mulai turunin suku bunga, nah itu baru mereka akan lebih berani nih ambil resiko karena suku bunga sudah tidak semenarik itu. Jadi justru teman-teman, mumpung keadaan seperti ini di mana instrumen yang cukup defensif itu memberikan return yang tinggi, kita itu kan harus mengutamakan kita punya aset dulu ya, bukan siapa lebih cepat cuan. Itu paling banyak kesalahan retail yang melakukan ya. Saya ini kepingin cuan 100% 3 bulan, jadi saya harus pilih saham-saham makin lama makin gorengan nih, karena kan mikirnya kalau saham gorengan bisa naik nih 30%, 100% dalam beberapa bulan. Atau bahkan scalping nih, untung 30% sehari. Akhirnya kan gitu. Akhirnya apa? Nggak dipikirin nih aset-asetnya ini makin lama makin susut gitu kan. Karena nyangkut lah, cut loss, dan lain-lain. Padahal di depan mata kita ini suku bunga tinggi. Returnnya bagus, bahkan ada obligasi yang income yang returnnya kuponnya cukup tinggi. Nah, itu kan risknya kecil sekali. Dan kalau teman-teman very low risk, dapat return, anggap nih, di atas 5% atau 6%, loh, kenapa nggak diambil? Kapan lagi ya? Kita kan udah memprotect aset, nomor satu rule kan protect the aset nih. Dapat return 6% lagi contoh. Wah, itu menurut saya ya harus ambil. Kenapa kita mencoba surfing di dalam IHSG yang keadaannya tidak menentu. Gitu. Oke, wah menarik ya teman-teman ya jawabannya. Thank you banget Bro Albert. Ini aku mau confirm dulu sebentar, suaraku jauh ya? Agak kecil ya, emang sedikit agak kecil nih. Oke, sebentar ya kalau gitu, sebentar. Harus di ini. Kalau sekarang gimana? Aman ya? Ya, sudah oke. Oke. Ya, thank you banget ya Bro Albert untuk jawabannya. Jadi kalau misalnya dibilang sekarang itu untuk pasar modal, apakah ini masih momen wait and see atau misalnya ada nih opportunity yang bisa diperhatikan sama cuan trooper? Soalnya kalau misalnya dari yang Albert jelaskan, kesannya seperti bisa dibilang pasar uang atau bahkan obligasi lebih menarik begitu kan? Oke. Jadi kesempatan itu pastinya ada ya. Cuma mungkin tidak sebanyak 2 tahun yang lalu, di mana teman-teman opsi itu banyak, saham yang kasih cuannya itu juga bisa banyak pilihan. Nah sekarang itu akan semakin mengkerucut ke saham-saham defensif. Mungkin seperti consumer ya, saham-saham defensif seperti ini di mana mereka membagikan dividen kan cukup stabil ya, lumayan besar juga. Nah mungkin teman-teman yang bisa cenderungnya di situ supaya aman dulu nih dibanding dengan saham-saham yang beresiko. Nah nanti ada saatnya nih tahun depan, nah giliran tahun depan kalau memang sudah mulai turun suku bunga, teman-teman mau jor-joran di saham itu silahkan. Justru udah saatnya itu, karena setelah pemilu kalau teman-teman perhatikan, ya misalkan udah ketahuan nih presidennya siapa menang gitu. Akhir tahunnya itu biasa ISG itu kenceng sekali naiknya. Kenapa? Karena orang-orang yang wait and see sini sudah menunggu begitu lama itu langsung mulai euforia, udah beli saham ini itu semua dibeli. Nah pada saat proses pembelian itulah ISG akan naik kenceng. Di situ teman-teman make sure sudah ada. Jadi jangan sekarang yang asik-asik beli, lalu tahun depan teman-teman ketakutan karena udah trauma dulu. Tapi dibalik. Sekarang teman-teman tahan, ya, jangan terlalu banyak belanja. Mau parkir di suku bunga boleh atau deposito, atau teman-teman mau belajar obligasi. Ya, saya rasa teman-teman wajib belajar obligasi ya. Setidaknya tahu mau beli yang mana, ori kah, fixed rate kah, macam-macam gitu. Teman-teman mesti pelajari. Jadi ada banyak variasi untuk teman-teman investasikan. Nah, jadi teman-teman strateginya adalah sekarang kalau kesempatan di ISG, pilihlah saham-saham defensif dulu, jangan yang terlalu beresiko gitu. Ini aku suka banget ya jawabannya. Jadi buat teman-teman di sini, Bro Albert mengajarkan kita untuk menjadi pintar lah ya begitu. Jadi tidak selalu agresif begitu kan. Ada istilahnya bisa dibilang ada momen di mana kita berinvestasi itu memang harus bisa ngerem juga gitu ya Bro ya. Jadi bagaimana kita harus bisa memparkirkan aset investasi kita itu tidak hanya di saham-saham defensif tapi di produk-produk juga yang defensif atau lebih menguntungkan di saat itu begitu kan. Oke, jadi menarik banget ya teman-teman. Thank you banget Bro Albert. Di sini aku mau ingetin ya buat teman-teman semua, kalau misalnya ada pertanyaan seputar saham atau apapun tentang topik kita malam hari ini boleh ditanyakan, nanti kita kumpulin di akhir
Di menjelang akhir T-Talk malam hari ini nanti kita akan pilihin ya satu-satu ya untuk pertanyaannya. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomong tadi ya tentang smart money begitu kan. Balik lagi nih bro ya, kita ke topiknya mengenai smart money udah mulai defensif begitu kan. Nah ini mungkin bisa dijelasin lagi nggak bro, lebih detail lagi nih. Maksudnya smart money semakin defensif itu apa sih? Jadi apa yang mereka lakukan istilahnya di pasar modal atau mungkin di produk investasi lain yang teman-teman cuan troopers malam hari ini perlu tahu nih, maksudnya gimana sih? Oke. Jadi kalau dalam skup saham ya, teman-teman misalkan nih ada yang sudah ibaratnya cinta banget nih sama saham, cuma mau beli saham istilahnya. Nah, defensif itu artinya teman-teman kalau suka nih beli sektor-sektor yang digital ya atau something yang ya cyclical gitu kan. Itu kan resiko ya, teman-teman. Kalau cyclical kan harus timing ya. Ya kira-kira seasonnya lagi naik ya dia akan naik. Kalau seasonnya lagi turun teman-teman nge-hold ya ruginya makin dalam. Kalau digital itu kan lagi saat ekonomi euforia ya digital itu naiknya kenceng. Tapi sekali berbalik arah turunnya juga lebih cepat lagi ya untuk digital. Nah kalau dimaksud defensif adalah teman-teman dalam skop saham itu pilihlah saham-saham yang lebih aman dari segi fluktuasi ya. Jadi kita teman-teman juga pilih yang fundamentalnya baik sehingga kalau terjadi masalah pun teman-teman kalau nge-hold dapat dividen. Jelas karena perusahaannya itu memang menguntungkan. Ya bukan teman-teman hold saham 3 tahun pun nggak dapat apa-apa. Tapi kalau scope yang lebih luas, smart money defensive itu adalah instrumen opsinya. Karena teman-teman yang namanya berinvestasi itu bukan cuma di saham. Jadi jangan punya pemikiran bahwa kalau saya mau mulai berinvestasi hanya saham sebagai opsi. Itu pemikiran yang salah sekali. Ya teman-teman ada banyak sekali instrumen untuk berinvestasi. Contohnya seperti ya, obligasi, uang reksadana. Kalau reksadana kan teman-teman dibantu tuh sama MI buat ngelola dana dan mereka mungkin udah belajar tentang investasi jauh lebih lama dari teman-teman yang mungkin baru mau mulai. Nah teman-teman kasih dulu nih dari mereka yang kelola sambil teman-teman belajar. Nanti kalau sudah lebih mahir atau sudah merasa oke, confident nih untuk mulai alokasi sendiri lah istilahnya, baru teman-teman pindah-pindahin sendiri, nggak perlu lewat MI gitu. Jadi defensif itu adalah mereka mengurangi exposure dari saham ke instrumen yang lebih aman. Itu yang dimaksud dengan defensif. Aku suka nih ya, jadi tidak selalu meluntang saham nih. Aku suka nih kalau misalnya ada influencer gitu ya, apa adanya gitu kan. Kalau misalnya ngobrol mengenai keadaan market sekarang begitu ya, buat kita semua teman-teman cuan troopers di sini juga kita setiap harinya lebih teredukasi dan pintar juga ya mengambil keputusan dalam berinvestasi. Karena kita ngomongin tentang uang ya bro ya, uang itu sangat sensitif gitu kan. Dan tentunya teman-teman ini udah mempersiapkan uang ini dengan tujuan-tujuannya masing-masing begitu kan. Jadi kita nggak bisa asal-asalan ya teman-temannya, nggak bisa hanya selalu agresif gitu kan, tapi juga harus bisa mengerti di saat dimana kita harus melakukan posisi bertahan lah ya istilahnya. Oke, jadi tadi Bro Albert mention tentang juga tentang saham defensif begitu ya. Tadi ada disebut sektor juga begitu kan, dan juga dari pengertian aku ini berarti saham defensif itu kan saham non siklus ya. Saham non siklus itu yang nggak mengikuti dengan siklus market begitu kan, bertahan karena bisa memberikan hasil yang optimal lah ya meskipun di berbagai kondisi begitu kan. Nah mungkin kalau misalnya dari Bro Albert sendiri bisa di-share nggak kira-kira buat teman-teman gitu kan yang mungkin belum tahu kira-kira sektor-sektor apa aja sih yang termasuk defensif gitu kan. Kalau misalnya kita mau masuk ke saham kan banyak banget ya. Mungkin secara fundamental dibaca laporan keuangan, mungkin bisnis, skema bisnisnya mungkin teman-teman nggak bisa liatin semuanya, tapi mungkin cara kita menelaah dulu aja ya bagaimana kita menganalisa, mungkin mulainya kan dari sektor. Kira-kira bisa di-share nggak nih sektor-sektor yang termasuk defensif atau non-siklus? Oke, buat teman-teman yang benar-benar pemula ya, artinya baru banget, belum setengah tahun atau belum 1 tahun nih, trading atau berinvestasi di saham. Itu menurut saya pertimbangkan sektor keuangan. Ya, banking itu menurut saya umurnya masih lama sekali, di atas 15 tahun, 20 tahun itu akan uptrend terus. Itu banking ya. Jadi strateginya bagaimana? Teman-teman mau dollar cost averaging boleh, atau mau setiap kali ada koreksi buy on weakness boleh, tapi jangan belinya pada saat lagi naik karena keuntungannya tidak optimal untuk saham-saham yang secara jangka panjang naik ya. Nah lalu di luar itu misalkan udah ada yang veteran nih, udah lebih sering atau lebih lama di dalam saham, itu boleh ke consumer itu contohnya kan ada Indofood gitu kan, CBP. Nah,
Hal-hal seperti ini kan juga fundamentalnya bagus dan bertumbuh. Dan teman-teman bisa melihat mereka membagikan dividen juga ada setiap tahun rutin. Sehingga kedua sektor ini sangat cocok untuk pemula. Karena pemula itu biasa psikologinya itu belum kuat ya. Lihat saham sekali turun ini bingung mau diapain. Apakah mau di cut loss, mau ditambah average down, atau saya mau apain gitu. Atau di hold saja. Nah hal-hal seperti ini akan banyak kesalahan oleh para pemula. Jadi teman-teman kalau masuknya ke dalam banking ataupun ke dalam consumer, ya teman-teman akan lebih tenang dari segi psikologis. Karena fluktuasi pasar itu nggak terlalu ekstrim. Tidak seperti saham-saham yang second line atau lagi third line dan bisa tiba-tiba naik 100-200%, tapi bisa tiba-tiba ke 50 gitu. Ya. Menarik ya, benar ya teman-teman ya. Jadi mungkin aku mau nambah sedikit gitu ya dari tadi dari Bro Albert tadi mention tentang sektor consumer begitu kan, apalagi ditambah dengan data ekonomi ya Bro ya. Kalau misalnya dari lebih dari separuh perekonomian negara Indonesia itu ditopang dari konsumsi rumah tangga Bro ya. Benar. Ya kan. Jadi ini juga bisa menjadi perhatian gitu ya buat teman-teman bahwa sektor consumer ini defensif begitu kan, dalam artian bagaimanapun juga keadaan di luar sana kan kita orang di dalam perlu konsumsi begitu ya. Jadi Yes. ini bisa menjadi apa ya, bisa dibilang insight lah ya buat teman-teman di sini yang mungkin belum terlalu mengerti begitu kan sektor-sektor defensif begitu. Oke, menarik. Thank you banget ya Bro jawabannya untuk pertanyaan yang itu. Nah, sekarang Yes. gue ini Bro, tertarik bahas tentang obligasi sih sebenarnya. Dari tadi Bro Albert ini kan mention tentang obligasi begitu kan. Nah, pertanyaan dari gue itu adalah kapan saat kita memilih obligasi itu menjadi instrumen pilihan gitu. Apakah selalu setiap saat obligasi itu bisa menjadi pilihan investasi, atau mungkin hanya di waktu-waktu tertentu aja, di saat contohnya suku bunganya lagi tinggi obligasi menarik, pas suku bunganya lagi rendah obligasi tidak terlalu menarik begitu. Apakah obligasi itu juga bisa dibilang investasi yang cukup defensif juga kah, atau bagaimana tuh kira-kira proporsi investasi di dalam portfolio kita mengenai obligasi? Oke. Ya, jadi teman-teman ini kalau dengar hari ini mungkin orang yang suka saham ini mulai bertanya ya, kenapa bahas obligasi gitu kan. Dan justru ini sangat penting, karena teman-teman harus terbuka pikirannya. Kalau teman-teman ada yang suka nih dengerin saham terus ya, selalu tutup mata untuk mengetahui bahwa ternyata investasi itu bukan di saham, teman-teman akan kehilangan banyak kesempatan. Nah, jadi obligasi ini sebenarnya itu adalah step kedua setelah teman-teman kalau sudah mulai deposito. Tahap pertama itu kan deposito. Teman-teman ada nih orang-orang juga yang bahkan nggak deposito ya, cuma taruh uangnya di tabungan, nggak diapa-apain, itu rugi sekali karena kena inflasi, ya kan. Udah ditaruh kena potong admin lagi ya, beberapa bank potong admin. Jadi makin lama makin habis uangnya. Nah, teman-teman harus mengerti deposito, jadi belajarlah deposito. Level selanjutnya yaitu obligasi. Jadi teman-teman kalau mau bertahan di obligasi, artinya semua dana teman-teman mau dipakai untuk investasi di obligasi, itu sebenarnya nggak masalah. Karena defensif dalam arti resikonya itu cukup kecil kalau teman-teman beli yang pemerintah ya. Tapi returnnya juga lumayan di atas deposito. Berarti it's a good choice dong. Ya kan teman-teman, resikonya bisa ya terukur lah ya kan, sebuah negara gitu kalau dia nggak sampai kolaps perang atau bagaimana kan ya dia akan aman-aman saja. Jadi return yang di atas deposito menurut saya it's a good return. Barulah teman-teman masuk ke saham kalau sudah melewati dua fase itu. Nah sekarang kalau momen apa nih yang untuk memperbanyak, ini istilah teman-teman udah ngerti ketiga-tiganya, deposito, obligasi, dan juga saham. Teman-teman kapan masuk atau memperberat posisi di obligasi? Nah, ini kita perlu tahu. Pada saat teman-teman melihat kemungkinan bahwa BI itu mau turunin suku bunga, itu momen yang paling tepat. Nah, kenapa? Apa hubungannya? Karena kalau nanti pada saat BI mau turunin suku bunga ya teman-teman ya, efek terhadap obligasi itu apa? Harga obligasi itu bisa naik. Nah, kalau harga obligasi itu cenderung naik ke atas, berarti resiko kita akan semakin baik dong. Karena kita kan nggak mau harga obligasi turun. Obligasi kan startnya kan dari 100 ya. Ada yang udah 105, ada yang 108, ada yang 109. Nanti kalau turunin suku bunga, ini akan naik lagi nih, bisa aja ke 109, sekian. Berarti kan dengan kupon yang kita selalu dapat dan harga obligasi itu sendiri naik, loh kita akan makin aman lagi lah istilahnya, tidak perlu terlalu khawatir dengan capital loss itu. Jadi it's a very good decision. Nah belum lagi nanti ada yang bunganya itu bukan fix ya, ada yang floating nih.
naik juga nih votingnya, misalkan udah di atas 7%, di atas 6%, di atas 7%. Wah, teman-teman beli obligasi dapat return 7% setahun. Itu tinggal ongkang-ongkang kaki, tenang. Apalagi teman-teman dananya yang udah besar. Itu nggak perlu mikir tuh analisa saham, tiap hari liatin berita gitu ya. Benar-benar yang menjadi sleeping investor ya itu. Ya cuma memang returnnya nggak akan bisa sebesar saham. Tapi again, kita kan orang-orang kan beda ya profil resikonya. Ada yang berani, ada yang defensif. Jadi yang penting teman-teman uangnya aman dulu deh. Jangan mikir saya mau return banyak-banyak, kalau uangnya habis ya nggak, percuma. Returnnya mau gede tapi uangnya udah terkuras banyak gitu. Iya, jadi memang penting juga ya Bu ya, portfolio management lah ya istilahnya kan. Yes, Jadi benar. membagi-bagikan porsi-porsi investasi kita begitu kan. Dan tadi Bro Albert juga udah mention ya tentang kalau misalnya obligasi mungkin returnnya nggak setinggi saham begitu ya, yang cukup agresif, tapi kan tetap begitu dan lebih aman. Jadi memang ada apa ya, ada dua sisinya lah ya, give and take-nya lah ya kan. Dan itu juga bisa menjadi perhatian nih buat teman-teman begitu kan, apalagi kalau misalnya dananya besar juga, tadi tinggal ongkang-ongkang kaki aja gitu kan, mungkin kayak Bro Albert ini udah tinggal ongkang-ongkang kaki aja kan ya kalau gitu. Amin, amin. Amin, 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 amin. Oke, oke. Nah, ini Bro, mungkin kan banyak nih teman-teman cuan troopers juga yang belum tahu nih Bro tipe-tipe dari obligasi kan. Soalnya Iya, aku dengar kan tadi Bro Albert udah mention sih tentang government bond lah ya, kayak ORI begitu kan. Tapi ada juga kan yang namanya corporate bond kalau nggak salah, tapi ada resiko gagal bayar dan sebagainya begitu kan. Aku juga ada dengar tentang FR dan sebagainya. Mungkin bisa di-share nggak di sama Bro Albert kira-kira tipe-tipe obligasi apa aja sih yang secara umum aja teman-teman cuan troopers perlu tahu beda-bedanya gitu. Soalnya aku pernah dengar ada temanku beli obligasi tapi ternyata yang punya dia yang nggak bisa dijual tuh gitu kan. Jadi bingung juga gitu kan, mungkin bisa di-share ya sama teman-teman Cuan Troopers. iya. Jadi begini, sebenarnya obligasi itu ada beberapa jenis ya, ada 3 sampai 4 ya. Ada suku juga, di mana ada yang bisa masuk ke pasar sekunder, itu bisa diperjualbelikan. Tapi ada yang memang harus holding periodnya sampai to maturity. Nah, jadi teman-teman kalau sekarang saya jelasin semua pasti nanti akan bingung seperti Ya. apa. Tapi teman-teman yang namanya bank sekarang itu mereka semua teredukasi tentang menawarkan obligasi. Jadi kalau teman-teman nih kan itu ada banyak. Ya, kita lihat dari top 4 banks dulu deh yang paling banyak orang tahu kan BCA, BRI, Mandiri, BNI gitu kan. Ataupun bank-bank second liner pun mereka semua sangat paham tentang obligasi. Nah, itu teman-teman sebaiknya nanyain ke mereka, itu boleh. Kenapa? Kan gratis. Teman-teman justru bisa diajarkan tentang obligasi secara gratis, lalu bisa berpotensi, oh saya bisa pilih ini yang menarik. Nah, sekarang strateginya yang perlu teman-teman tahu. Pilihlah resiko yang paling rendah dan jangan pilih corporate bond dulu. Corporate bond itu kan walaupun setinggi apapun jangan tergiur returnnya. Kenapa? Karena bisa potensi gagal bayar. Dan kalau teman-teman kena gagal bayar, itu hilang lah duitnya. Nah, daripada hilang, misalnya dapat cuannya, oke bunganya 9%, ini contoh ya. 9% kan menggiurkan sekali ya. Tapi kalau resikonya 100% hilang, emang teman-teman siap hilang uangnya, nggak bisa bayar gitu kan perusahaannya. Nah, artinya apa? Teman-teman harus ngerti lagi perusahaannya itu apa realnya itu seperti apa, keuangannya bagus nggak, nanti pada saat jatuh tempo bisa bayar atau tidak. Jadi perlu analisa lebih dalam. Tapi kalau teman-teman pemerintah itu tenang-tenang saja, nggak perlu banyak analisa. Jadi teman-teman itulah yang seperti saya bilang tadi, deposito itu level pertama, obligasi itu level 2. Teman-teman sebaiknya itu udah praktek obligasi dulu sebelum teman-teman udah asik beli jual saham gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah paham atau lebih mahir lagi, barulah diversifikasi ke saham. Oke, thank you Bro ya buat jawaban dari pertanyaannya. Jadi ya setuju ya. Jadi apalagi tadi Bro Albert mention tentang kalau corporate bond itu tetap ada resikonya lebih tinggi daripada government bond gitu kan. Karena tadi dimention kan kalau misalnya gagal bayar, perusahaan bisa gagal bayar dan investor itu dibayar yang terakhir ya Bro ya kan, bener ya? Karena mereka kan harus banyak kewajiban yang mereka bayarkan dulu kan dan sebagainya, dan Betul. investor adalah orang yang terakhir dibayarkan begitu. Jadi memang istilahnya itulah ya, give or take dari resiko begitu kan. Mungkin higher return tapi resikonya juga lumayan besar begitu. Jadi mungkin kita mikir dari tadi, oh di saham ini cukup agresif, tapi sebenarnya dalam bond juga kalau dibagi lagi ada bond yang agresif juga begitu kan. Benar, benar Nah, sekali. iya, iya. Jadi memang penting tadi yang udah Bro Albert mention ya teman-teman Cuan Troopers, untuk kita tetap menganalisa begitu ya lebih dalam produk-produk investasi yang kita beli begitu kan.
Oke. Mungkin di sini aku mau iklan dikit bro ya. Jadi buat teman-teman Silakan. nih Nah, contohnya ya dari tadi kita ngobrol tentang obligasi dan sebagainya. Ya teman-teman kalau misalnya bingung mau beli apa, tadi Bro Albert juga udah mention nih tentang manajer investasi, reksadana, obligasi ada ya teman-teman ya bisa kalian beli di Sukor langsung. Contohnya Sukor Invest Bond Fund itu juga tuh banyak obligasinya. Teman-teman bisa lihat langsung aja fund fact sheet-nya ya. Dari performance dan sebagainya. Jadi dengan istilahnya knowledge yang udah dikasih nih sama Bro Albert, bagaimana istilahnya kita melihat keadaan market sekarang, produk-produk investasi apa yang bagus, dan tetap harus melakukan analisa. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan juga nih buat teman-teman untuk bisa nih ngintip aja dulu deh dari reksadana produk-produk Sukor ya teman-temannya Sukor Invest begitu kan untuk menjadi pilihan salah satu apa ya bagian dari portfolio investasi kalian begitu. Nah aku juga mau info ya buat teman-teman di sini yang lagi nonton juga kalau kalian mau join Agi Invest ya itu bisa hubungi langsung di admin Telegramnya ya bro ya Agi ya, Invest admin ya. di invest admin betul. Teman-teman kalau kepingin join bisa langsung tanya admin sih caranya gimana. Nah itu apa boleh kasih bocorannya nggak bro kira-kira di dalam Telegramnya tuh ada apa tuh? Ya, jadi kita itu akan mendakwai teman-teman ya, akan Hmm. saya berikan itu pertama market insight secara keseluruhan. Hmm. Lalu big money itu sedang gimana sih? Hmm. Barulah akan saya berikan watchlist saham berdasarkan keadaan tersebut. Jadi teman-teman itu harus membedakan bahwa mungkin ya banyak sekali sekuritas lain itu setiap hari ada watchlist. Ya, setiap hari muncul watchlist yang nggak tahu banyaknya bukan main. Seminggu mungkin bisa puluhan. Nah, Hmm. kalau teman-teman beli semua, ya kapan nabungnya, kapan wait and see-nya, tiap hari disuruh beli saham, kan istilah begitu. Tapi Ya, ya. di invest, kalau memang ada memungkinkan, watchlist-nya itu akan keluar nih beberapa saham. Tapi kalau memang tidak masuk akal untuk dibeli, ya kita ngapain beli-beli banyak saham, justru lebih banyak menunggu. Karena ingat, teman-teman contoh ya, ikutin sesuatu ya, atau grup yang lain, di mana selalu beli saham, dibanding dengan teman-teman itu harus diajar untuk kapan berhenti, kapan itu sekali ada kesempatan harus jor-joran. Nah, teman-teman tuh nggak perlu FOMO, dalam arti begini. Ada orang yang ngerasa kalau udah nggak beli saham itu ada yang missing out. Ya, kok yang lain asik belanja, bisa dapat satu saham ini, yang lain-lain kita belum belanja gitu kan. Yes. Sedangkan kita tidak belanja pun, it's a strategy sebenarnya. Not making a Hmm. move, it's a move kalau di dalam saham. Ya, jadi dengan teman-teman tidak ngapa-ngapain pun, biasanya itu bisa lebih menguntungkan daripada orang-orang yang ambil terlalu cepat, dan lain-lain. Makanya kita itu harus objektif. Walaupun saya ini pelaku pasar, dan saya ini ya kepingin semua teman-teman cuan, tapi kalau memang bukan saatnya trading, ya jangan teman-teman asik trading, memaksakan diri, itu sangat tidak direkomend. Kalau dari saya sih seperti itu. Wah, ini dari jawabannya gue udah suka banget ya teman-teman ya. Aku sampai ingat nih, not making a move is a move. Not Yes. making a move is a move ya. Jadi buat teman-teman nih artinya bisa dibilang kalau misalnya kalian gitu ya belajar sama Bro Albert, apalagi kalau misalnya join Telegramnya, begitu kan, situ benar-benar kita edukasi ya. Jadi nggak semuanya itu serta-merta supaya kita trading dan sebagainya, tapi tetap ya teman-teman ini kan untuk kesuksesan finansial kalian juga begitu kan. Dan pasti aku yakin di dalam Telegramnya AG Invest ini mengedukasi lah ya buat banyak teman-teman di sini. Ini ada yang nanya Telegramnya apa ya AG Invest, tadi udah dibilang ya, Telegramnya itu Invest adalah admin kalau mau menanyakan. Ya, ya, untuk bergabung. Invest admin. AG Invest Admin ya teman-teman ya, Yes. AG Invest Admin. Kalau misalnya mungkin ada yang mau nanya-nanya langsung tentang telenya, bingung, bisa langsung aja nih DM juga klik boleh ya, di ya, langsung Instagram boleh, DM silakan. di IG-nya ya bro Ya, ya, bisa ya. silakan biar tidak nyasar nanti. Ya, iya, iya. Wah, menarik banget nih ya teman-teman ya. Thank you banget jawabannya bro. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk DM aja langsung IG-nya kalau misalnya masih ada yang kurang jelas gitu. Dan aku juga mau ingetin nih buat teman-teman yang mungkin baru join juga. Ini IG live-nya kita save ya bro ya. IG live-nya kita Ya. save dan kita akan post nih teman-teman di IG-nya Sukor Sekuritas. Ya kalau misalnya kalian ketinggalan dari awal nih pembicaraan seru gua sama Albert, bisa langsung aja ke feed-nya, nanti kita kalian nonton dari awal begitu. Oke, ini pertanyaannya udah mulai banyak, tapi mungkin gue mau tanya satu atau dua pertanyaan lagi lah ya bro ya. Jadi kan Boleh, yang jelas silakan. tadi
dari tadi sebenarnya gue dapat vibes-nya lo itu emang bener-bener care banget nih buat para investor gitu ya, para trader juga begitu kan. Dan gue yakin kalau misalnya banyak investor gitu ya baru masuk di zaman COVID kemarin tuh kan semuanya naik tuh, ya kan? Wah, seru tuh, semuanya naik gitu ya, mau masuk saham apa aja semuanya naik. Nah, tapi sekarang keadaan market kayak begini nih, Bro kan. Jadi bingung juga nih, jadi bingung kan. Jadi mungkin ada teman-teman beberapa cuan troopers yang jadi kapok gitu kan, berinvestasi dan sebagainya. Nah, mungkin bisa di-share nggak nih Bro Albert, kira-kira hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan buat teman-teman cuan troopers menanggapi atau menghadapi keadaan market sekarang? Mungkin pesan-pesannya ada nggak? Oke, ya jadi saya mau address mungkin buat teman-teman yang angkatan COVID ya, khususnya di mana mulai trading itu di masa euforik yang tidak make sense. Artinya teman-teman mau harga saham yang PBV-nya 30 pun bisa arah. Jadi kalau saham semahal itu bisa arah berkali-kali, berarti kan nggak perlu analisa. Teman-teman nggak perlu mikir, lihat saham hijau di HK pasti untung. Ya kan? Itu keadaan pas COVID. Nah, sekarang keadaan berbeda. Nah, reality sudah mulai check-in nih. Nah, siapa nih yang benar-benar trader yang bisa analisa sama yang asal-asal HK gitu kan. Nah, sekarang teman-teman perlu tahu kalau memang rencana teman-teman itu jangka panjang di pasar. Kita harus trace kembali lihat ke belakang bahwa market ini yang seperti di 2023 itu sesuatu yang normal. Jadi, kita harus memposisikan, anggap nih teman-teman mulainya itu bukan pas COVID. Sebelum COVID deh, anggap 2019 mulai tiba-tiba baru beli saham semua amblas sampai nggak tahu kemana, ISG kena trading halt. Itu kalau teman-teman psikologinya nggak kuat, jangan. Kalau 2023 aja udah bikin stres atau frustasi, itu gimana perasaan-perasaan investor yang masuk 2019 kena masuk nyelam gitu ya di 2020 Maret, itu mengerikan sekali loh. Apalagi kalau orang yang beli big banks mikir berani gitu masuknya sampai puluhan M, tiba-tiba BCA nyelam seperti itu. Wah, kalau psikologi nggak sehat nggak tahu gimana itu kan, kesehatan mentalnya itu seperti itu. Nah, oke, teman-teman harus trace back lagi, apakah cuma di COVID? Oh tidak, bahkan di tahun 2018 pun ISG juga agak lesu, dan itu selalu terjadi. Nah, jadi pesan dari saya adalah teman-teman itu boleh take a rest atau take a break. Dalam arti apa? Yaitu teman-teman itu mengecilkan exposure di saham, pindah ke instrumen lain. Tapi pada saat nanti market mulai bull, itu justru harus kembali masuk ke dalam market dan itu harus jor-joran. Karena waktu itu tidak banyak. Waktu saat market bull itu harus ambil sebanyak-banyaknya. Karena kita harus kembali justru ingat, waktu market bull, kembalilah ingat pada saat COVID, teman-teman beli apapun langsung cuan kan? Nah itu yang harus diambil momennya. Cuma itulah yang skill yang harus teman-teman develop di dalam market, mengetahui bahwa kapan harus saatnya kita jor-joran, kapan kita harus defensif. Karena bukan setiap hari kita itu lari. Berlari itu salah besar. Ya itu pesan dari saya. Wah, aku nggak mau tambahin lagi ya teman-temannya itu supaya meresap nih di pikiran kita semua ya. Tadi pesan-pesan apa aja yang udah disampaikan Bro Albert nih buat teman-teman cuan troopers yang nonton malam hari ini. Oke, jadi mungkin kita coba sambil lompat-lompat aja ya bro ya ke beberapa teman-teman Boleh, yang silakan. mau nanya. Jadi udah cukup banyak, mungkin ada yang nanya nih bro, terserah deh mau dijawab apa enggak. Bang, view-nya bulan ini sektor apa nih yang mulai bullish? Oke, jadi seperti yang tadi saya sharing di awal ya, bahwa sekarang itu so far sampai per hari ini market IHSG itu sangat minim dananya ya. Big money udah teman-teman pelajari tuh rata-rata reksadana campuran. Wow, itu udah asik beli obligasi dan simpan di money market. Nah, kalau mereka udah asik nyimpen di sana, teman-teman nggak usah terlalu banyak pusing mau pilih sektor apa dulu. Karena uang mereka aja yang pinter ini dan besar itu mereka nggak masuk kayak bersembunyi lah istilahnya, bersembunyi di instrumen yang defensif. Nah, teman-teman kalau memaksakan, wah ini kok market itu kan selalu ada kesempatan. Yes, memang selalu ada kesempatan, tapi kesempatan itu seberapa besar? Kalau cuma begitu kecilnya, teman-teman itu bersaing dengan begitu banyak orang loh di IHSG, yang dimana juga setiap hari ada yang mantengin market, sehingga teman-teman odds-nya ya atau kemungkinan itu kalau kecil ya ngapain dipaksa ya, kita kan harus rasional secara matematika. Kalau kemungkinan sangat kecil, kenapa kita memaksakan? Nah, kalau ditanya sektor untuk bulan ini apa yang menarik, sementara ini belum ada. Kalau untuk bulan ini doang ya, dalam jangka pendek ini masih belum ada. Kenapa? Asing exit, volume kecil, big funds juga nggak ada yang nahanin saham. Jadi sementara ini ya tidak akan ada yang terlalu menarik sih.
Paling ya tetap kalau untuk saham-saham gorengan beda cerita ya. Saham-saham gorengan kan naik turunnya itu yang namanya gorengan, gampang naik, gampang turun, tanpa sebab pun bisa tetap naik. Jadi ya itu beda. Kalau teman-teman bahasnya udah third liner sampai goreng-gorengan, ya sebenarnya apapun bisa dibeli. Ya cuma resikonya besar sekali ya, bisa ke 50 atau bahkan sekarang bisa ke bawah 50 nyangkutnya. Benar-benar. Oke, udah dijawab ya teman-teman cuan troopers yang nanya. Ini pertanyaan selanjutnya nih bro. Jadi ini kita lompat ke tentang obligasi. Jadi dia nanya nih bro, kok Albert jika terdahulu sudah punya obligasi tapi kini ada yield yang lebih menarik, apakah yang terlalu dicairkan ditukar dengan yang menarik? Nah ini mungkin cukup general pertanyaannya, tapi mungkin kira-kira ada hal-hal apa aja nih bro yang bisa dipertimbangkan nih kalau misalnya ada obligasi terus dia mau pindah nih ke yield yang baru, ke obligasi yang baru dengan yield yang lebih menarik, kira-kira ada strateginya nggak atau sesimpel itu aja pindah? Oke, kita harus membedakan dulu definisi yield yang lebih baik ya. Artinya begini, kita kan kalau menganalisa obligasi, kita harus lihat beberapa poin. Contoh harga sekarang di pasar sekunder berapa? Harga obligasinya apakah dia 100 berapa tinggi gitu atau dia di bawah 100 pertama. Kedua itu kan kuponnya berapa, ya kan? Baru ketiga itu tenornya seberapa lama. Nah, tiga hal itu yang perlu teman-teman analisa. Jadi definisi yield ini apakah dengan current yield atau cuma harga sekitar kupon. Kalau cuma teman-teman, oh yang satu kuponnya 5% lebih, yang satu 6%, tapi teman-teman nggak analisa harga obligasinya berapa, itu salah cara analisa begitu. Karena kita harus mempertimbangkan harga obligasi itu juga. Baru kita bisa tahu current yield-nya itu sebenarnya berapa. Nah, kalau memang teman-teman sudah bisa membandingkan current yield, ada yang lebih menarik, teman-teman lihat apakah pada saat ada biaya jual dan belinya itu setimpal dengan selisih yield yang didapatkan. Kalau kurang lebih sama ya menurut saya sih di-keep aja daripada repot-repot. Toh bedanya sangat tipis, mungkin nggak sampai 1% bahkan. Jadi buat apa teman-teman repot pindah sana pindah sini. Tapi kalau udah lebih dari 1,5%, nah boleh untuk teman-teman di switchingkan. Gitu. Oke, thank you bro jawabannya. Buat teman cuan troopers tadi ya. Buat teman cuan troopers tadi udah bertanya, thank you ya udah bertanya juga. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Apriyadi Purba. Jadi dia nanya, kok Albert mau nanya, saya punya saham kena pemantauan khusus, harganya udah di 28. Apakah masih bisa keluar dari saham itu atau akan turun terus sahamnya? Nah, oke. Nah, ini mungkin sesuatu yang baru ya. Teman-teman harus tahu saham itu kan biasanya memang di 50. Baru ada kebijakan yang baru terjadi ini bisa jeblok di bawah 50 ya kan, bahkan bisa menuju 1. Memang saya sempat bahas juga di video YouTube saya hampir 2 minggu yang lalu tentang fenomena ini ya. Nah, kalau ditanya apakah boleh di hold atau tidak, ya sekarang menurut saya sih resikonya akan semakin besar ya. Karena perusahaan ini justru itu kan kenapa dia bisa ke 50 at the first place, pasti ada masalah dengan fundamentalnya. Barulah saham ini jeblok ke 50. Nah, sekarang ibaratnya itu dikasih kesempatan nih buat exit, ya kan? Untuk retail-retail yang nyangkut sudah begitu lama. Tapi tragisnya itu ya ke 50 ke 1 itu loss-nya bisa gede sekali. Kalau teman-teman anggap nih beli 50, dia drop ke 40 aja, loss-nya udah berapa puluh persen. Apalagi kalau teman-teman berhasil terjual pas dia di bawah 5. Wah, itu kerugiannya saya udah nggak ngerti lagi. Cuma sekarang teman-teman kalau dananya udah sedemikian rupa waktu exit, berhasil exit, itu paling sisa berapa? Kalau teman-teman berhasil jual di bawah 20 atau di bawah 10, nah uang ini mau dipakai buat apa sekarang? Ya kan? Nah basically, kalau teman-teman mau analisa lagi, ya coba perhatikan apakah perusahaannya ini ada perbaikan. Ya mungkin kalau memang ada ya, teman-teman mau hold boleh. Tapi kalau makin buruk, makin parah, equity-nya makin hilang, bahkan para pemodalnya pun ikut asik cabut uang dari perusahaannya. Jadi teman-teman ngapain hold saham ini? Ya kan, equity-nya aja sudah makin lama makin jeblok gitu. Artinya investornya aja semua mencabut diri dari perusahaan itu. Lalu teman-teman asik nge-hold sampai 1. Ya nanti akhirnya kejual di harga 1 gitu. Kan ruginya parah sekali gitu. Nah, oke. Pas banget nih, bro. Thank you jawabannya by the way. Kok YouTube-nya apa? Nah, ini aku mau nanya tadi, lu mention tentang lu bahas di YouTube. Nih, YouTube-nya ini eksklusif nih buat yang udah join atau ini dibuka buat publik? Oh, YouTube-nya bisa silahkan langsung di akses kok di AJ Invest. Teman-teman kalau ke YouTube tulis AJ Invest keluar harusnya. Nah, jadi kalau teman-teman mau lihat tadi ya, Bro Albert ada mention
bahwa topik yang tadi udah dibahas di YouTube, boleh langsung dicek aja ya, Aji Invest. Sebenarnya semuanya namanya sama ya teman-teman ya, dari Yes, IG, betul. Telegram, YouTube, gampang banget, AG AG Invest. Invest. Gitu ya bro ya. Yes, betul sekali. Nah, ini buat Oke. teman-teman nih sekalian kalau yang kepingin belajar bandarmologi secara tahap awal ya, teman-teman mungkin bandarmologi ini kok Agi datang-datang ngomong bahasin smart money, bandarmologi, setahu saya technical doang nih yang super resistant istilah begitu. Nah, teman-teman bisa tuh beli buku bandarmologi ya. Jadi ada di Gramedia itu teman-teman boleh beli. Ini ada di sini satu, saya teman-teman bisa lihat ya. Jadi teman-teman kalau mau beli bisa di Gramedia ataupun di Shopee ataupun di Tokopedia. Ketik aja AG Invest bandarmologi. Ntar harusnya keluar. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, boleh ya tadi beli buku bandarmologi ya. Kalau misalnya kalau ada bingung-bingung langsung aja ke IG-nya juga deh, tanyain ya di situ Boleh ya bro ya, nggak apa-apa kan. Iya. Oke, tadi udah mention ya tentang bandarmologi. Tadi lu juga udah mention tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi lah ya, tentang resiko orang berinvestasi. Nah, gue mau nanya nih, terlepas dari keadaan market sekarang bro ya, contohnya kan market sideways dan sebagainya, mungkin kita lupain itu dulu nih. Gue mau nanya, strategi lu kalau pemilihan saham itu kayak gimana bro dalam berinvestasi? Lu cara menganalisanya gimana? Ini kan mungkin dalam banget nih, mungkin secara umumnya aja, secara singkatnya aja, compactnya gimana nih buat teman-teman, kira-kira kan bisa membantu mereka juga lah, jadi guidance untuk menganalisa itu bagaimana sih, ala Bro Albert. Ya, jadi teman-teman kita harus tahu dulu teman-teman itu profesinya mau invest jangka panjang atau teman-teman itu trader. Jadi kita harus membedakan cara kita melakukan trading. Kalau teman-teman itu adalah yakin nih seorang investor ya, berarti beli sebuah saham itu dianalisa fundamentalnya. Pelajarilah laporan keuangan, dia punya performance ya, dia punya profit, revenue, cash flow dan macam-macam lah. Banyak sekali kok teman-teman bisa lihat laporan keuangan financial annual report itu dibaca semua. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mengerti perusahaan itu dan ternyata pertumbuhan yang baik, teman-teman boleh beli ya. Itu secara fundamental. Saya kalau misalkan nih sekarang adalah seorang swing trader, ya itu beda lagi teman-teman. Untuk mempelajari fundamental tidak perlu terlalu banyak. Ya selama oke ini perusahaan tidak makin parah rugi atau manajemennya nggak bermasalah, itu udah boleh dipakai buat analisa bandarmologi. Nah, saya menggunakan bandarmologi untuk swing trading karena kita follow the big money. We always follow the big money, we are not following the retail money ya, gitu, untuk melakukan swing trading. Nah, oke, thank you ya bro jawabannya. Jadi buat teman-teman di sini kita udah cukup banyak nih ya berbincang-bincang sama Bro Albert juga ya. Jadi dari topik ketika smart money sudah mulai defensif, retail itu harus gimana begitu kan. Kalau dari yang aku dapat nih bro ya, sedikit maybe summary-nya adalah bagaimana kita melihat pergerakan dari orang-orang pintar ini yang masuk atau parkirin asetnya atau uangnya itu di pasar uang ataupun di obligasi tadi ya, seperti Bro Albert juga udah mention. Dan ini juga bisa menjadi perhatian nih buat teman-teman istilahnya yang mungkin belum tahu begitu ya, investasi obligasi dan sebagainya. Nah, ini teman-teman boleh langsung juga follow IG-nya AG Invest, begitu kan, ikut Telegramnya dan belajar-belajar juga nih sama Bro Albert di sini, begitu kan. Dan tentunya tadi Bro Albert juga di sini udah mention ya Bro ya tentang sektor-sektor defensif yang bisa menjadi perhatian nih buat kita-kita semua di saat keadaan market itu sideways ya, kurang menentu, apalagi tadi di-mention tentang sentimen mau adanya pemilu dan sebagainya. Nah, ini buat teman-teman mungkin yang mau investasi lebih berhati-hati dan sebagainya, bisa nih kita mulai melihat menganalisa sektor-sektor yang defensif ya. Salah satu tadi udah dimention ya, sektor konsumsi dan juga banking ya, teman-teman bisa perhatikan. Dan juga tadi Bro Albert udah mention ya strateginya bagaimana istilahnya untuk pemilihan saham dan sebagainya. Thank you banget, tentunya akan menjadi pembelajaran dan juga bisa jadi bekal ya buat teman-teman yang nonton buat malam hari ini, begitu. Mungkin itu aja bro dari gua buat malam hari ini. Pas banget ya, waktunya juga udah di 9.30. Aku mau ingetin ya sekali lagi ya buat teman-teman, ini live-nya, IG live-nya kita save ya, kita save di feed Sukor Sekuritas. Dan tentunya bro nanti nggak kapok ya bro ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya ke depannya ya. Nggak mungkin kapok lah, kita selalu
sama Bro Jo juga asik banget nih, selalu memberi ya pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Jadi para penonton juga pas dengernya belajar gitu ya, nggak belajarnya yang ngawang-ngawang, nggak Iya. tahu apa yang dibahas gitu kan. Iya. Gitu. Iya, iya. Jadi tentunya kita bakal balik lagi ya teman-teman Cuan Trooper sama Bro Albert dengan topik-topik seru lainnya begitu. Oke, mungkin itu aja dari gua Bro buat teman-teman Cuan Troopers. Aku mau pamit dulu dan buat Bro Albert, thank you banget waktunya malam hari ini. Thank you Sampai juga. kita ketemu lagi ya Bro ya di waktu selanjutnya. Sama-sama. Oke. Thank you. Selamat Thank malam you ya Bro ya. so much. Good night everyone.